Muhammadun Abdillahi syebatan Hashimi manafiqu sayyima kilabi wa murrata wa kabilu ayyidha libi piri maliki wa nazriki nanahwa wa ibnu khuzemata wa mudrika ta'il yasma'a mudarin tala nizari ma'adithum ma'adana nasihata. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Al-Fakir ucapkan salam hormat, salam ta'dim, khususnya kepada para guru di mana saja berada, dan umumnya kepada para ikhwan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, juga dimanapun berada, yang terkhusus yang berada di majelis Asdamiluha Manbaul Hikmah, yang berada di tempat di sini ataupun yang mendengarkan di mana saja tempatnya. Semoga Allah memberi rahmat, maghfirah, inayah, dan memberikan ijabah dan menjadikan sukses fid darain, yaitu sukses dunia dan akhirat. Di dunia kita hidup bahagia, serba ada, dan di akhirat pun nanti kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya ada yang harus kita kerjakan, yaitu adalah kita sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia terkecuali adalah untuk ibadah. Oleh karena itu, marilah kita apapun bentuknya jadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melengok, meleok, atau jilah untuk keluar dari rel ajaran Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita hidup di dunia bahagia, dan setelah kita menghadap Allah, kita pun bahagia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertemu kita di surga dengan Allah. Bisa bertemu kita nanti di surga dengan umat muslim, teman-teman kita. Dan yang teristimewa, kita bisa bertemu di
di surga dengan Nabi kita yang agung, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat rindu kita terhadap Nabi kita. Sangat cinta kita terhadap Nabi kita. Ya Allah, semoga Allah, ya Allah, mempertemukan kita dengan Nabi kita, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ada tugas yang sentral untuk kita dari Allah, yang tidak boleh kita meninggalkannya. Apalagi bahkan menganggap sepele pun, menganggap gampang, tidak boleh. Apa? Yaitu sholat 5 waktu. Jangan sampai kita mengabaikan. Apapun keberadaan kita, harus kita melaksanakan. Sehingga diatur dalam ilmu fikih. Sholat yang sakit seperti apa? Ada sholat sambil duduk. Ada sholat sambil berbaring. Bahkan ada sholat yang sambil terlentang. Subhanallah. Apalagi kita yang sehat, kuat, jag-jag, perkasa. Nauzubillah kalau kita sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kita meminta kepada Allah sebisa-bisanya untuk jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Apa gunanya kita hidup di dunia ini kalau kita tidak beriman kepada Allah, tidak berbakti kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah? Allah Rabbuna Karim. Harus kita ibadah. Pertama ya kita sholat 5 waktu aja dulu. Jangan sampai ketinggalan. Dimanapun kita berada harus melaksanakan sholat. Dengan aturan-aturan yang diatur oleh para ulama di dalam kitab fikihnya. Di sini Al-Fakir tidak akan panjang lebar tentang masalah ini. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu, yaitu untuk menahan hujan. Jadi kalau di dalam bahasa Sunda ini adalah ilmu nyarang. Jadi ilmu nyarang ini begini caranya. Jadi kan gini, misalkan kita lagi membangun rumah nih. Terus membangun rumah itu kan pakai adukan. Adukan itu kan kalau sambil hujan kan nggak bisa. Ya satu kan yang kerjanya juga masa hujan-hujanan. Ataupun misalkan kita mau menjemur padi. Atau misalkan ya kita memerlukan matahari lah. Atau kita hajatan apalah gitu. Terus supaya jangan turun hujan. Ini ada ini ilmunya ini. Al-Fakir ijazahkan. Insya Allah ini sudah tajribah. Sudah dipraktekkan. Dan terbukti. Izin Allah, kudrat Allah. Barokah Nabi Agung akhir zaman. Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Apapun keberhasilan kita, jangan sampai kita hampa atau kosong daripada i'tiqad, keyakinan bahwa ijabahnya apapun yang kita kerjakan, terwujudnya yang kita kerjakan itu adalah barokah Nabi Agung akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tentu izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya gini. Kalau kita memerlukan tidak hujan, memerlukan panas maksudnya, atau panas pun ya tidak turun hujan lah. Pertama kita ambil batu, tapi ambil batu dari kali, jangan dari daratan, dari kali. Ambil mau sebesar apa aja lah, mau sebesar kelereng boleh, mau sebesar telur boleh. Atau jangan terlalu besar, pokoknya mah paling besarnya sebesar telur lah. Terus paling kecilnya sebesar kelereng.
Terus batu itu batu yang hidup, waktunya jangan batu cadas, jangan. Jadi batu yang hidup, yang hitam dan berat gitu. Jangan batu yang mati, jangan. Tuh setelah itu batu itu kita cuci sampai bersih. Setelah dicuci kita keringkan. Tuh setelah kering kita dibacakan ke batu itu. Kita ambilnya kita ganjil. Kalau tidak 3, 5, kalau tidak 5, 7, kalau tidak 7, 9. Pokoknya ganjil aja. Tuh, dari satu batu itu kita dibacain Fatihah. Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 kali, baca lagi sampai 7 kali. Setelah 7 kali ditambah dengan bacaan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardu bla'i wa ya sama'u la'i ma'aki. Wa qila ya ardu bla'i wa ya sama'u la'i ma'aki. Wa qudiyal amru wa ghidul ma wa qudiyal amru. Kullama awqadu naron lil harbi fa'at pahallah. Itu dibaca 1 kali, langsung batu itu tiup huf gitu, langsung kita sedikit ludahin itu, tuh sedikit aja, langsung simpan. Tuh terus setiap batu begitu. Nanti setelah beres langsung kita diikat. Ini kan kita nyimpan batu itu di atas lawon atau bahan putih lah, bahan putih. Nanti setelah beres kita diikat yang kencang, diikat yang kencang. Setelah itu langsung kita masukkan ke kotak atau ke kaleng kongkuan. Masukkan langsung tutup. Jadi disimpan di kas atau di kaleng kongkuan. Pokoknya harus tertutup aja, langsung tutup. Setelah ditutup, langsung simpan lagi di tempat yang tertutup. Mau masukkan ke lemari atau mau dimasukkan ke kotak kita punya peti di rumah tuh, ke lemari lah gitu kan. Tuh udah gitu kunci aja, jangan sampai dibuka-buka itu. Udah, insya Allah itu tidak akan turun hujan. Walaupun hujan sudah turun akan berhenti, insya Allah. Ya, tapi tentunya kita sebelum itu dipraktekkan, itu ayat yang tadi itu kita puasain dulu atau kita wirid dulu. Yaitu wiridnya gimana? Yaitu baca Fatihah 7 kali, langsung ayat yang tadi 1 kali, itu dianggap 1 kali. Itu dibacanya tiap habis sholat Isya 107, setelah sholat duhur 103. Tuh, itu puasanya 9 hari. Jadi puasanya begini. Nanti setelah kita puasa 9 hari, nanti kalau mau praktek yang sudah tadi Al-Fakir katakan. Itu sajalah. Semoga kita sukses selalu. Semoga kita berada dalam lindungan Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah, dan semoga kita dijadikan hamba Allah yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu dijadikan orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Silakan kerjakan Al-Fakir, ijazahkan. Ridho lillahi ta'ala. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.